Ya, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya kepada Ibu Bapak yang bergabung pada malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024, dalam acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, di mana pada malam hari ini kita sudah berada pada season kelima, episode 36. Ya, sebelum bersama-sama kita lanjutkan untuk mendengarkan uraian Dhamma yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dibawakan oleh Miss Nadine. Kepada Miss Nadine, kami persilahkan. Dhammapada Pandita Waga, orang bijaksana, syair 85 dan 86. Apakah te manusesu ye jana ragami atayang itara paja tiramewa nodhawati ye jago samadakha te dhamme dhamma nuwattino te jana ramesanti macut deyang sudut tarang ti. Artinya, di antara umat manusia hanya sedikit yang dapat mencapai pantai seberang. Sebagian besar hanya berjalan hilir mudik di tepi sebelah sini. Mereka yang hidup sesuai dengan Dhamma, yang telah diterangkan dengan baik, akan mencapai pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang sangat sukar diseberangi. Sadu, sadu, sadu. Demikian pembacaan Kitab Suci Dhammapada. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Nadine atas pembacaan ayat suci Dhammapadanya. Ya, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, marilah kembali kita mempersiapkan diri untuk melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato
bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Ya, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, pembicara kita pada malam hari ini adalah Rama Insinyur Bumi Horas. Ya, beliau dilahirkan di Palu tanggal 4 Februari tahun 1972. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia di Kota Makassar. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Dayaka Sabha di Wihara Sasana Dipa. Kemudian beliau juga tercatat sebagai penyuluh agama Buddha non-PNS Kementerian Agama Buddha Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau saat ini juga sebagai penyuluh informasi publik Kominfo di Kota Makassar. Ya, demikian profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang lebar mengulur waktu lagi, kami persilakan kepada Rama Bumi Horas untuk menyampaikan materi pada malam hari ini dengan topik Orang bijaksana membuat pulau yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Ya, selamat malam Rama Bumi Horas. Selamat malam, Bu Yeni. Selamat malam, kita berjumpa lagi Rama ya. Ya, Bu Yeni. Ya, terakhir kita berjumpa di Tanjung Pinang Rama. Semoga Rama masih ingat dengan saya. Ramani Yeni. Saya makanya saya Semoga masih ingat-ingat. ingat saya. Ya, Ya, ternyata. kita tidak bisa berjumpa di Surabaya, tapi kita bisa Iya, berjumpa iya. di melalui Zoom Zoom ini ya Rama ya. Iya, Ramani. Semoga sehat-sehat kondisinya Rama. Iya, semoga Ya, demikian juga dengan Ramani dan teman-teman. Terima ya, kasih. terima kasih Rama. Ya, silakan Rama untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Iya, baik, Anumodana, Bapak Ibu, teman-teman, Romo Ramani yang berbahagia. Sebelum memulai materinya, mari kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Rama-Ramani, Bapak Ibu, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Baik, izin saya akan share screen. Ya, sungguh bahagia hari ini bisa sama-sama belajar Dhamma. Jadi judul yang saya ambil ini adalah Orang bijaksana membuat pulau yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Nah, kata-kata ini diucapkan sendiri oleh Sang Buddha di dalam syair Dhammapada. Dan tentunya kita perlu mengetahui kenapa sampai Sang Buddha menyampaikan kata-kata yang sangat indah ini. Ya, oke, Bapak Ibu, mari kita melihat kisah Culapantaka di dalam Dhammapada 2.5. Nah, Bapak Ibu, Culapantaka ini bersama dengan kakaknya Mahapantaka
itu adalah cucu dari seorang Brahmana yang senang sekali mendengarkan Dhamma. Sehingga ketika Mahapantaka dan Culapantaka ikut kakeknya untuk mendengarkan Dhamma, mereka kemudian tertarik dan kedua-duanya kemudian bergabung menjadi biku. Bapak Ibu, Mahapantaka kemudian mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi seperti yang kita ketahui, Culapantaka dikatakan tidak mampu menghafal satu syair pun bahkan setelah 4 bulan bergabung dengan Sangga. Nah, hal ini membuat Culapantaka merasa kecewa, ya. Nah, kita kalau melihat dari kisah lampau dari Culapantaka, kenapa sampai beliau tidak dapat menghafal bahkan satu syair pun di masa 4 bulan belajar ketika menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Di sana kita dapat cerita bahwa dalam kehidupan lampau itu Culapantaka pernah mengatakan satu kata kepada seorang biku yang memang biku yang agak kurang, ya, jadi agak kurang, agak bodoh, tetapi kata-kata yang disampaikan oleh Culapantaka itu begitu pas mengena sehingga biku yang bodoh tersebut tidak dapat mengingat pelajarannya karena kata-kata itu begitu menyakitkan, ya, sehingga biku itu akhirnya betul-betul tidak bisa mengingat pelajaran yang pada saat itu. Nah, Culapantaka dalam kehidupan sekarang juga terlahir seperti itu. Satu waktu, Bapak Ibu, Jiwaka Komarabaca yang adalah tabib biku Sangga pada masa itu mengundang para biku dan sang Buddha yang berada di wihara untuk hadir menerima dana makanan di rumahnya. Nah, sebelum pergi, sang Buddha kemudian melihat Culapantaka berada di halaman, ya. Rupanya Mahapantaka, kakak dari Culapantaka ini, diminta oleh Jiwaka untuk mendaftar siapa-siapa yang pergi ke undangan makan tersebut. Dan oleh Mahapantaka, Culapantaka ini dicoret. Kenapa? Karena Mahapantaka berpikir bahwa kehadiran Culapantaka ini nanti kurang membuat Sangga tidak menjadi dihormati seperti itu, menjadi batu sandungan, ya. Nah, Culapantaka yang mengetahui bahwa kakaknya mencoret namanya merasa kecewa dan memang berpikir kalau saya tetap bergabung dalam komunitas Sangga, saya hanya akan menjadi objek yang memalukan bagi komunitas, ya. Sehingga akhirnya Culapantaka memutuskan untuk meninggalkan Sangga. Nah, beruntung beliau Sang Buddha kemudian mendapati Culapantaka dan kemudian Sang Buddha memberikan sehelai sapu tangan putih kepada Culapantaka sambil mengajarkan untuk mengulang-ulang kata Rajo Haranang, ya, yang artinya kotor, kotor, kotor. Nah, Culapantaka kemudian memegang sapu tangan tersebut di depan ganda kuti Buddha dan kemudian merenung tentang kotor, kotor, kotor. Nah, Sang Buddha dan biku-biku lain kemudian berkumpul. Mereka pergi ke tempat Jiwaka untuk menerima dana makanan. Nah, ketika ditanya oleh Jiwaka apakah semua sudah berada di sana, nah, Sang Buddha pada saat itu melihat bahwa Culapantaka ini ketika melihat sapu tangannya, ya, yang putih itu karena diajarkan kotor, 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 Rajo Haranang, Culapantaka melihat bahwa sapu tangannya itu mulai dari putih warnanya mulai kena keringat sehingga menjadi kotor, sehingga menjadi tidak seputih yang pertama, ya. Nah, melihat makna dari ketidakkekalan yang ada dalam
sapu tangan tersebut, timbul penglihatan Culapantaka bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Nah, ketika mengetahui bahwa batin Culapantaka sudah siap, Sang Buddha dari rumah Jiwaka Kumarabaca kemudian mengirim jasmaninya untuk mengirim sosok yang seperti diri beliau yang kemudian hadir di depan Culapantaka dan kemudian mengatakan, "Wahai anakku Culapantaka, tidak hanya selembar kain yang dikotori oleh debu. Dalam diri seseorang ada debu hawa nafsu, raga, kemudian debu keinginan jahat, dosa, dan debu ketidaktahuan atau moha. Seperti ketidaktahuan akan 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran mulia. Hanya dengan menghapuskan hal-hal tersebut, seseorang dapat mencapai tujuannya dan mencapai tingkat kesucian arahat." Nah, setelah memberikan panduan demikian, Culapantaka kemudian berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melihat tilakhana yang ada di dalam selembar kain tersebut. Dan tak lama kemudian, Sang Buddha setelah memberikan bantuan pengarahan kepada Culapantaka, Sang Buddha kemudian ketika ditanya apakah semua biku sudah hadir, Sang Buddha mengatakan belum, masih ada 1 orang di wihara. Ya, nah diutuslah 1 orang ke wihara. Nah, ternyata setelah mendapatkan panduan dari Sang Buddha, Culapantaka kemudian mencapai tingkat kesucian arahat dengan cepat dan dikatakan memiliki pandangan analitis sebagai buah, ya. Jadi mempunyai lengkap 6 kemampuan batin. Sehingga Culapantaka ini ketika ada utusan dari rumah Jiwaka untuk mencari, dia kaget ketika sampai di wihara ternyata bukan cuma ada 1 biku, tetapi dikatakan di sana ada 1000 biku yang mukanya sama semua. Nah, pulanglah si utusan ini kemudian mengatakan, "Saya melihat bukan cuma 1 tapi banyak." Ya. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan kalau demikian carilah yang namanya Culapantaka. Nah, si utusan tersebut kemudian kembali lagi mencari di wihara yang mana Culapantaka. Nah, 1000-1000-nya langsung ngomong, ya, "Saya Culapantaka." Wah, si orang suruhan ini kemudian tambah bingung, balik lagi dia untuk kedua kalinya. Bagaimana caranya saya bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang muncul dari kekuatan batin? Nah, Sang Buddha kemudian mengatakan, tanyalah kemudian ketika menjawab yang pertama, maka itulah Culapantaka. Ya, kemudian si orang kembali lagi dan bertanya, dan yang menjawab pertanyaan pertama itu ditandai sebagai Culapantaka dan yang lainnya kemudian hilang, ya. Nah, kemudian akhirnya Culapantaka mengikuti orang tersebut untuk mendapatkan dana makanan di tempat Jiwaka Kumarabaca. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita melihat kenapa Jiwaka mohon maaf, kenapa Culapantaka ini menunjukkan kesaktian seperti itu. Itu untuk meneguhkan hati orang-orang bahwa beliau itu telah mencapai tingkat kesucian arahat dan tidak bodoh lagi. Ya. Dan Sang Buddha kemudian mengokohkan dengan setelah Culapantaka datang, itu diminta untuk membabarkan Dhamma. Dengan semangat yang luar biasa, Culapantaka kemudian membabarkan Dhamma dengan begitu indah. Dan kemudian kisah itu menjadi sangat menarik dan dipertanyakan, diceritakan oleh teman-teman biku yang lain yang pada saat itu mungkin tidak hadir di sana. Dan ketika ditanyakan kepada Sang Buddha, maka pada saat itulah Sang Buddha mengatakan kalimat ini, ya. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kitab komentar, ya, seorang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri. Artinya sama seperti Culapantaka. Culapantaka ini
membuat pulau perlindungan bagi dirinya sendiri. Artinya, walaupun Sang Buddha memberikan bantuan, karena Sang Buddha bisa melihat bahwa potensi Culapantaka ini timbunan kebajikannya sudah cukup, ya. Cuma perlu dibantu dikondisikan. Nah, kita lihat dari cerita itu, Culapantaka pun tetap harus berjuang betul-betul mengamati tilakhana yang muncul, ya, tilakhana yang terlihat. Kemudian berkat timbunan kebajikannya, akhirnya Culapantaka berhasil membuat pulau bagi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika Yang Mulia Culapantaka Thera mencapai tingkat kesucian arahat, dikatakan pulau tersebut tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Ya. Nah, Bapak Ibu, sepintas kita lihat bahwa kata-kata ini cuma kiasan belaka, sebuah pulau yang pulau bagi diri sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat di kitab komentar, ya, eh, ketika seseorang bisa membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir, maka dikatakan bahwa orang tersebut sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini yang dimaksud ditenggelamkan oleh banjir, ini ada di dalam sutta terpisah, ya, di dalam Oga Tarana Sutta yang tidak kita bahas hari ini. Di sana dijelaskan bahwa selama kita masih putujana, kita masih umat awam biasa, ya, yang belum mencapai kesucian apapun, maka ketika kita berjuang untuk diri kita sendiri, maka pulau yang kita bangun itu masihlah dapat tenggelam oleh banjir, ya. Nah, banjir apa? Di Ogatarana Sutta nanti Bapak Ibu teman-teman bisa cari di Google, ya. Ogatarana Sutta dikatakan ada 4 banjir, yaitu banjir hawa nafsu, kama oga, kemudian banjir pandangan salah, ditthi oga, kemudian banjir keinginan untuk menjadi terlahir di rupa dan arupa Brahma, yaitu bawa oga, dan awija oga, banjir ketidaktahuan kebodohan batin akibat tidak memahami 8 wija, ya. Oke, kita tidak bahas itu, Bapak Ibu. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana kalau kita sebagai umat awam biasa, sebagai perumah tangga, berusaha juga untuk membuat pulau bagi diri kita sendiri, ya. Karena Sang Buddha memang ketika membebarkan Dhamma tidak pernah mengajarkan kita untuk bergantung keluar, ya Bapak Ibu. Walaupun nanti selama kita menjalani kehidupan, kita akan melihat bahwa memang banyak sekali hal-hal yang kalau kita lihat itu lebih mudah menggantungkan diri kepada yang di luar, ya. Walaupun kita tidak tahu bahwa itu benar atau salah seperti itu, tetapi kita terbiasa untuk memohon atau menggantungkan diri kita atau bersandar kepada pulau-pulau yang kita anggap sudah jadi seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa cerita. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu suka mencari perlindungan keluar, bukan membuat diri kita menjadi pulau, ya. Ini ada kisah nyata, Bapak Ibu. Ada seorang yang kaya raya, kemudian dia mempunyai kapal laut yang ini bukan karam, ya. Dia macet di tengah lautan. Kalau karam kan tenggelam. Ini persepsinya dengan ketikannya salah ini, ya. Jadi kapal lautnya ini macet di tengah laut karena besinya bermasalah. Nah, kemudian saking bingungnya orang ini, dia kemudian bertanya sama teman sahabatnya, bagaimana caranya kapal saya itu, aduh, muatannya banyak sekali, kalau betul-betul macet seperti ini, kena gelombang apa semua, ya karam nanti. Ya. Akhirnya temannya bilang begini, keyakinan kamu apa sih? Kepercayaan kamu apa sih? Ya, ya lakukan keyakinan itu.
kamu kan biasa minta sama misalnya ada dewa-dewimu gitu kan. Ya pasang aja hiyo kemudian minta perlindungan dari dia. Nah, akhirnya terpikir, oh iya betul kenapa saya tidak minta. Nah, orang ini kemudian pasang hiyo dan dari kisahnya itu kurang lebih 4-5 jam kemudian mesinnya sudah dapat masalahnya dan kapal itu bisa berjalan dengan aman. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentulah kalau sudah pernah mengalami hal seperti ini, maka untuk kejadian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ketika ada masalah, maka orang-orang akan terbiasa untuk kembali mengingat bahwa, oh dulu kalau saya ada masalah, saya pasang hiyo di depan dewa ini, dewa itu, ya, dewi itu, nanti masalah saya bisa selesai. Ya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada kisah bagaimana seorang ibu pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 10 tahun itu tidak punya momongan, ya. Jadi mereka berkeliling ke dokter, bukan cuma dokter, juga sudah ke orang-orang pintar, ya. Bukan cuma ke orang-orang pintar saja, ke rumah-rumah ibadah juga, ya. Eh, yang menurut orang-orang itu bagus begitu, ya. Katanya kalau meminta sama ini nanti terwujud, ya. Pokoknya segala cara itu dicoba sampai akhirnya satu waktu kemudian orang ini pasangan suami istri ini berkunjung ke satu tempat ke kelenteng, ya. Tempat rumah ibadah lah, dan di tempat rumah ibadah tersebut 1 minggu setelah berkunjung mereka kemudian ternyata mendapatkan bahwa si istri itu hamil. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti biasa, suami istri ini akan melihat bahwa, wah, yang terakhir ini tokcer ya. Ternyata setelah kita memohon di sini, nanti akhirnya cita-cita kita terwujud. Kita nanti akan punya momongan. Ya. Padahal eh, mereka tidak melihat bahwa bisa saja obat-obatan yang mereka peroleh dari dokter-dokter sebelumnya, pengobatan dari terapi sebelumnya, ya, dan pada saat ini baru berbuah seperti itu. Tetapi biasanya orang cuma melihat yang terdekat, ya. Nah, ketika yang terdekat itu bisa menghasilkan seperti itu, dia nanti akan juga menceritakan kepada orang-orang lain bahwa, oh kalau kamu nanti susah punya momongan, nanti datang ke sini, minta aja sama dia dan sebagainya dan sebagainya. Ya, padahal dari dua kisah di atas, sebagai umat Buddha, kita percaya hukum karma. Ya, jadi kita percaya bahwa segala sesuatu masalah itu bisa selesai karena ada timbunan kebajikan yang pernah kita lakukan. Ya, sama seperti kisah Culapantaka. Culapantaka itu, yang mulia Culapantaka itu beruntung bisa ketemu Sang Buddha. Ya, tetapi yang mulia Culapantaka harus berjuang sendiri untuk melihat anicanya, kotornya kain tersebut. Kemudian dia juga harus berjuang sendiri ketika Sang Buddha memberikan bantuan bahwa bukan cuma kotor, banyak sekali kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin yang harus dibuang. Dan itu kemudian dipraktekkan oleh Culapantaka. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari dua kasus ini sebenarnya Bapak Ibu, semua makhluk itu memiliki timbunan kebajikan, ya. Dan ketika masalah-masalah itu dapat solusi, dapat selesai, kita bisa melihat bahwa itu karena timbunan kebajikan mereka mendukung, ya. Jadi tidak serta-merta cuma satu faktor saja sehingga mereka bisa mendapatkan solusinya. Bukan cuma gara-gara pasang hiyo, bukan cuma gara-gara eh, ke tempat ibadah yang tokcer, sementara yang lain-lain apa namanya pengobatan, terapi dan sebagainya, ya, vitamin, pengobatan medis itu tidak bermanfaat. Ya kita tahu bahwa
untuk terjadinya segala sesuatu itu butuh banyak kondisi pendukung, ya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ini cerita tentang ada seorang dapat masalah, ya. Jadi waktu itu dia ke luar negeri, kemudian dia selalu berkunjung ke kelenteng yang sama. Di sana ada seorang biksu, yang biksu ini sudah tua, ya, dan kelihatan memang meyakinkan. Nah, karena banyak masalahnya yang bisa selesai setelah beberapa kali berkunjung ke tempat tersebut. Nah, orang ini kemudian menyampaikan ke teman saya, dan teman saya kemudian berkunjung ke tempat yang dikatakan kelenteng tersebut. Ya, kebetulan dia juga balik, kemudian dia berkunjung ke tempat yang sama. Nah, memang pada saat sampai di tempat tersebut, ternyata sudah malam hari, ya, sehingga eh, yang dia temukan adalah pemandangan berbeda. Bagaimana ketika biksu tersebut kemudian tampil bukan dengan pakaian biksu lagi, tetapi karena sudah malam, tampil dengan pakaian biasa dan dengan jas, siap-siap untuk pergi ke rumah makan. Nah, si Taman karena mengetahui cara berbahasa Mandarin dan sebagainya, itu kemudian bertanya, loh, kenapa kamu seperti itu? Nah, terus disampaikan, ya, kami kan cuma cosplay. Kami cuma, pekerjaan kami itu melayani umat semua, ya. Mereka datang, tetapi mereka bukan biksu yang asli seperti itu, ya. Nah, ketika mengetahui masalah ini, akhirnya teman saya ketawa. Tapi Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita melihat, bahkan yang cosplay pun masalah-masalah orang itu bisa selesai. Nah, jadi kalau kita berpikir, apakah karena seorang biksu yang begitu luar biasa, yang karena kita hormati karena menjalankan winaya, ya, eh, dibandingkan dengan seseorang yang cosplay seperti ini, kenapa sih orang yang pertama yang mengenalkan ke teman saya ini setiap ada masalah kalau sampai di sana itu bisa masalahnya selesai, ya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya timbunan kebajikan yang pernah dibuat oleh orang yang selalu memohon ke sana, ya, itu pastilah ada. Karena tidak mungkin seorang cosplay saja, ya, yang penting menggunakan baju biksu, kemudian itu bisa memberi pemberkahan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, kondisi yang lebih ekstrim lagi, bagaimana kalau kita satu waktu berbuat baik kepada seorang biku yang bukan cosplay, ya, tetapi ternyata belakangan baru kita tahu bahwa biku ini sejak misalnya 10 tahun lalu itu ternyata seharusnya sudah harus melepas jubah, ya. Tapi orang-orang yang melakukan kebaikan kepada Bante tersebut itu juga mengalami hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Padahal walaupun si biku ini sebenarnya sudah lepas jubah 10 tahun lalu, seperti itu, ya. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan baik itu tetap mendapatkan hasilnya, tetap mendapatkan buahnya. Nah, sekarang pasti timbul pertanyaan di dalam diri kita, Bapak Ibu, ya. Kenapa sih kita bisa tetap menerima hal-hal yang baik walaupun kita misalnya melakukan perbuatan baik atau melakukan sesuatu bukan pada lahan yang kita anggap betul-betul subur, seperti itu, ya. Mengapa sih kalau kita dalam 4 kisah ini kita bergantung kepada yang di luar, ya. Kita bisa pasang hio, kemudian tercapai keinginan kita, kita cukup berdoa, kan Sang Buddha bilang, dengan berdoa siapapun bisa melakukannya, ya. Jadi kalau dengan berdoa saja semua orang bisa gitu. Tapi semua kan bisa selesai juga dengan doa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, eh,
ini yang harus kita sikapi dan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kasus pertama, kasus kedua terjadi dalam diri kita, ya, kita bisa timbul pandangan salah untuk terus mempercayai hal-hal tersebut dan tidak yakin dengan hukum karma itu sendiri, ya. Tetapi dengan adanya kasus ketiga dan kasus keempat, kita akan lebih merefleksikan diri bahwa kita adalah penanggung jawab kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita adalah pembuat pulau bagi diri kita sendiri. Walaupun sebagai perumah tangga, pulau yang kita buat itu masih akan terkotori atau tersapu oleh banjir, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih bisa seperti itu? Satu waktu pernah ketika materi ini dibabarkan kepada teman-teman, ada yang bertanya, ke Bumi, kalau bercerita tentang biku palsu, nanti keyakinan orang-orang kepada biku itu berkurang. Kalau keyakinan orang-orang kepada biku itu berkurang, bagaimana orang bisa melakukan perbuatan baik lagi? Ya, saya bilang, teman-teman, ketika kita melakukan perbuatan baik, makanya kita jangan melihat objeknya saja. Memang, ya, Bapak Ibu teman-teman, memang di dalam Dakshina Vibhanga Sutta, di sana digambarkan bahwa ada 14 objek persembahan kepada pribadi, ya, yang nilainya itu semakin ke atas semakin tinggi. Jadi misalnya Bapak Ibu, kita ada pelihara binatang atau hewan, ya. Kemudian kita berdana atau memberi makan kepada binatang atau hewan. Nah, itu akan nilainya ketika kita memberi kepada orang biasa, manusia yang tidak bermoral, itu nilainya itu ratusan kali lipat dibanding binatang atau hewan. Ya. Jadi, walaupun kita memberi kepada manusia yang tidak bermoral, ya, memberikan kepada mereka itu nilainya sudah ratusan kali lipat dibanding memberi kepada binatang. Makanya Bapak Ibu, kita pernah dengar ya, biasa orang kalau sudah pernah membantu orang lain, kemudian dia dikecewakan oleh orang yang pernah dibantu, ya, dianggap tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Nah, sering mohon maaf keluar kata-kata, lebih bagus saya pelihara binatang, lebih bagus saya pelihara anjing daripada pelihara dia. Kadang-kadang kita dengar kata-kata begitu. Kenapa? Karena dia merasa sakit hati. Kalau anjing dipelihara, anjing masih setia, ya, masih datang kalau kita pulang, menyambut dan sebagainya. Tapi kalau memelihara manusia, ternyata menyakitkan hati dia seperti itu. Padahal secara dhamma, kata-kata itu ternyata salah, ya. Jadi tetap lebih baik memberikan kepada orang yang walaupun tidak bermoral tetapi manusia dibanding kepada binatang, ya. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa bisa, ya? Karena memang orang biasa atau manusia biasa yang normal, walaupun dia tidak bermoral, itu mereka sebenarnya adalah makhluk-makhluk 2 akar dan 3 akar, ya. Sedangkan kalau binatang itu sudah pasti adalah Dugati Ahituka Pugala. Jadi tingkatannya sebenarnya lebih rendah, ya. Nah, kemudian naik lagi orang yang sudah bisa mencapai jana, yang bisa melenyapkan nafsunya. Nah, ini nilainya lebih tinggi dibanding kalau kita berdana kepada orang-orang yang tidak bermoral. Kemudian naik lagi kalau kita bisa ketemu dengan 8 makhluk Arya, yaitu mereka yang Sotapati Maga dan Phala, Anagami Maga, Sakadagami Maga dan Phala, kemudian Anagami Maga dan Phala, dan Arahata Maga dan Phala. Jadi orang-orang yang berjuang untuk mencapai tingkat kesucian, di sini kita bisa melihat bahwa berdana kepada mereka itu naik itu lebih nilainya lebih tinggi, ya. Bahkan kalau bisa menemukan satu arahat, kalau kita bisa menemukan Pacika Buddha, yang tentunya di zaman ini kita tidak akan pernah bisa ketemu Pacika Buddha, ya. Karena Pacika Buddha secara teoritis
itu munculnya di masa di mana usia rata-rata manusia itu naik, bukan turun seperti saat ini. Ya. Nah, dikatakan berdana kepada Paceka Buddha atau berbuat baik kepada Paceka Buddha itu nilainya itu ratusan kali lipat daripada seorang arahat. Dan lebih tinggi lagi dikatakan kalau kita berdana kepada Sama Sambuddha. Ya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan 14 tingkatan ini, Sang Buddha kemudian mengatakan ada lagi dana yang lebih tinggi, ya. Kalau kita bisa berdana kepada sangga, ya. Jadi dananya itu nilainya lebih tinggi lagi, yaitu komunitas, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah memang informasi yang diberikan kepada kita dan sebagian dari kita itu berjuang untuk mencari lahang menanam jasa yang tiada taranya, ya. Jadi berbondong-bondong berjuang karena bisa menanam jasa di tempat yang lahang yang subur seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berjuang untuk melakukan hal-hal tersebut, kadangkala kita melupakan bahwa kita menjadi sedikit egois, ya. Pernah satu kisah ketika kami lagi menjemput ke bandara, akan menjemput seorang biku. Kemudian sopir yang bawa mobil itu kehausan karena dari tadi keliling-keliling dan di tol itu karena tidak ada tempat untuk jualan air, akhirnya ngomong, aduh saya haus sekali ini. Uh, Seorang teman itu bawa air, tapi ngomongnya begini, aduh ini ada air, tapi saya maunya kasih ke Bante gitu. Ya, ya, kenapa tidak mau kasih ke sopir? Padahal sopir pada saat itu butuh. Iya, karena Bante itu adalah sosok yang secara struktural ini ditempatkan sebagai laham menanam jasa yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau mendanakan air minum kepada Bante ya lebih lebih tokcer lah hasil pahalanya ya dibanding dari berdana kepada sopir yang lagi butuh memang yang lagi haus. Makanya dalam pernah satu sesi Dhamma kelas saya juga pernah memberikan pertanyaan bagaimana kalau misalnya ada pengemis yang sudah berhari-hari tidak makan, kemudian ada pilihan seorang arahat lewat, kira-kira kita berdana kepada siapa? Dan muncullah bermacam-macam jawaban, ya, yang tentunya sesuai dengan persepsi masing-masing. Yang membutuhkan pahala luar biasa ya tetap ngotot, mending saya kasih ke arahat, ya. Yang tidak memburu lahan menanam jasa yang subur, sebatas hanya melepas, berusaha hanya melepas demi kebahagiaan orang, itu akan memilih dananya kepada si pengemis yang akan meninggal kalau tidak dapat makanan, ya. Dan ada juga jawaban yang lebih tanda kutip diajak didana dulu kepada pengemisnya, setelah itu baru pengemisnya diajak dana sama-sama kepada si arahat, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman, selama kita masih menilai objek yang di luar, maka kita sebenarnya belumlah bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa timbul pertanyaan, waduh, kalau kita menyebut bahwa biksu atau biku, janganlah kita berpegang menganggap bahwa mereka itu segala-galanya, misalnya ya. Kita di sini sebenarnya susah untuk melihat apakah mereka betul-betul lahang yang subur atau bukan. Ya. Tapi kenapa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang, ya, itu tetap bisa membuahkan hasil. Ya. Jadi dalam kisah nyata 10 tahun sudah menjalani harusnya sudah lepas jubah, tetapi ketika masih orang-orang membuat kebaikan kepada mereka, ya, itu ternyata hasilnya juga ada. Apa yang dicita-citakan si orang itu berhasil, ya. Ya, suaminya sakit, kemudian berdana kepada bantenya, Bante, semoga suami saya nanti sembuh ya, suaminya sembuh, gitu, ya. Oh, operasinya lancar dan sebagainya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita susah untuk melihat apakah objek itu lahang yang subur atau bukan, ya. Kenapa? Karena yang kita bisa nilai adalah sebenarnya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana sampai akhirnya
semua perbuatan yang kita lakukan, misalnya dalam kasus di atas, ya, dalam kasus yang di atas, eh, ini bisa terjadi semua, ya. Nah, kita lihat di dalam sutta yang sama dikatakan dana itu dimurnikan oleh moralitas, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bahwa moralitas adalah penentu, kita bisa melihat ada 4 jenis contoh dari pemberi dan penerima. Ya. Pemberi tidak bermoral, berdana pada penerima tidak bermoral. Ini adalah yang pertama. Pemberi tidak bermoral, berdana pada penerima yang bermoral. Ini adalah yang kedua. Kemungkinan ketiga, pemberi bermoral, berdana pada penerima yang tidak bermoral. Ini kemungkinan ketiga. Kemudian yang keempat, pemberi bermoral, berdana pada penerima yang bermoral. Nah, Bapak Ibu, kondisi ideal itu sebenarnya adalah yang, nomornya sama ini 3, tidak dikoreksi ya. Jadi nomor 4, pemberi bermoral, berdana pada penerima yang bermoral. Kondisi ideal adalah yang nomor 4. Ya. Nomor 4 kenapa? Karena pemberian kita atau jasa kebajikan kita itu dimurnikan oleh diri kita sendiri sebagai pemberi dan penerima yang bermoral. Jadi dimurnikan oleh dua sisi. Nah, Bapak Ibu, selama kita melakukan perbuatan baik, tahu enggak kita bahwa orang-orang yang kita berikan dana atau objek-objek yang kita berdana itu adalah yang bisa memurnikan diri kita, pemberian kita. Kita enggak tahu, Bapak Ibu. Ya, sangat susah untuk menilai objek yang kita lakukan perbuatan baik. Ya, sehingga yang bisa kita nilai sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi pulau bagi diri kita sendiri sebenarnya adalah bagaimana moralitas kita bisa pertahankan. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalaupun satu waktu kita bisa menjaga moralitas, kemudian kita juga melakukan perbuatan baik, bahkan kepada seorang biku yang sebenarnya harusnya sudah lepas jubah 10 tahun lalu misalnya, ya. Artinya dia sebenarnya sudah kalah seperti itu. Jadi di sini sama seperti kita bermoral memberi kepada orang yang sebenarnya tidak bermoral, ya. Nah, pemberian kita itu tetap akan menghasilkan pemurnian, dimurnikan oleh moralitas kita sendiri. Sehingga apa yang dimaksud jadikanlah dirimu sebagai pulau bagi diri sendiri adalah, Bapak Ibu, teman-teman, lakukanlah perbuatan baik dengan tetap menjaga moralitas Bapak Ibu diri kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu menyensor apakah lahang tempat kita melakukan perbuatan baik itu benar-benar lahang menanam jasa yang tidak taranya atau lahang yang tidak bermoral seperti itu, ya. Kenapa? Karena apapun lahangnya kita tidak peduli, ya. Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan kebaikan selama moralitas kita bagus, maka segala perbuatan baik kita itu akan dimurnikan oleh moralitas diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kisah Dr. Lo yang kalau tidak salah ini di daerah Jawa, ya, itu melakukan pasien setiap datang itu senantiasa melakukan praktek kedokteran itu gratis, bahkan membiayai pasiennya sendiri. Ya, nah Dr. Lo ini sudah meninggal beberapa tahun lalu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sebagai perumah tangga mendirikan pulau bagi diri kita sendiri, pada tahapan yang paling singkat sebenarnya adalah kita ingin menemukan 4 kebahagiaan sebagai perumah tangga. Ya, jadi ingin memiliki materi, bisa menggunakan materi tersebut, ya. Kemudian tidak punya utang, dan bisa bahagia karena menjalankan moralitas. Nah, ketika Bapak Ibu teman-teman melakukan perbuatan baik kepada sangga, para bante biasanya mengatakan, ayu wano sukhambalang, semoga kebahagiaan, ketampanan,
kekuatan, dan umur panjang ada pada kita. Dan ketika Bapak Ibu, teman-teman, kita merawat sila, meminta tuntunan sila dari para bante, biasanya bante itu akan mengatakan bahwa silena boga sampada. Ya, jadi sila atau moralitas itu akan membuahkan kebahagiaan sebagai perumah tangga di kehidupan kita yang sekarang. Ya, sama seperti Sang Buddha mengatakan ada 4 kebahagiaan perumah tangga yang tadi, hati suka, boga suka, punya harta dan bisa menggunakan. Kemudian anyana suka, tidak punya utang, dan anawaja suka itu kebahagiaan karena menjalankan moralitas. Di mana 3 kebahagiaan pertama itu tidak 1/16 dari kebahagiaan yang keempat. Nah, ketika kita menjalankan moralitas, Bante juga biasa mengatakan silena sugati yanti. Ketika merawat sila, mempraktikkan sila, kita bisa terlahir di alam bahagia. Ya. Kemudian silena nibuti yanti, sila juga adalah dasar untuk mencapai nibbana. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, tetapi di dalam Dhamma, memang serba tidak pasti. Kenapa Bapak Ibu? Apakah seorang baik itu pasti lahir di alam bahagia? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita tahu teori menjelang kematian, maka memang di dalam Buddhis itu segala sesuatunya itu belum tentu. Tetapi walaupun belum tentu, itu kita akan berusaha menanam, menimbung sebanyak mungkin kebaikan. Ya, menjadi seorang petapa, apakah pasti ke alam bahagia, Bapak Ibu? Belum tentu juga. Ya, kenapa? Karena seorang petapa yang tidak serius, mereka tidak betul-betul mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatannya, ya, itu sangat berbahaya. Seperti Sang Buddha mengatakan, satu waktu Sang Buddha berjalan di satu kobaran api yang lagi terbakar, ya. Kemudian mengajak para biku untuk melihat. Aku beritahukan kepada kalian para biku, aku nyatakan kepada kalian bahwa bagi seorang yang tidak bermoral, ya, adalah jauh lebih baik jika seorang kuat membuka paksa mulutnya dengan sebatang paku besi besar yang membakar, menyala, dan berkobar, dan memasukkan bola tembaga panas yang membakar bibir keluar dari bawah membawa serta isi perutnya. Karena alasan apa? Karena dengan melakukan itu, dia akan mengalami kematian atau kesakitan mematikan, tetapi hanya satu kali. Ya, setelah hancurnya jasmani, setelah kematian cuma satu kali. Terlahir kembali di dalam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di alam neraka. Artinya begini, kalau orang kena bola api panas, ya, maka itu cuma mati satu kali. Tapi kalau seorang biku atau petapa yang membodohi umat, ya, kemudian hidup dari tanggungan umat, nah itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya, ketika orang tidak bermoral itu melakukan itu, dia memakan dana makanan diberikan dengan keyakinan oleh para khatija kaya, brahmana kaya, atau berumah tangga, maka dia akan mendapatkan bahaya yang lebih parah. Ya, jadi lebih bagus mati satu kali itu lebih bagus daripada menjadi seorang biku tetapi tidak serius. Ya, karena bisa terlahir berkali-kali di alam yang sengsara. Lah, jadi kalau jadi biku belum tentu lahir di alam bahagia, belum tentu Bapak Ibu. Ya, sama seperti ada seorang ibu yang ingin pindah agama. Satu waktu dia ngomong, waktu itu kumpul beberapa orang, ya, ada kumpul bante, ada kumpul suaminya, ada kumpul mertuanya, ada kumpul kepala kantornya, semuanya itu non-Buddhis. Kemudian tiba-tiba dia mengumumkan, saya ingin menjadi umat Buddha. Wah, kasihan Bante yang ada di dalam, ya, karena Bante ini kan bisa dibilang sebagai provokator untuk dia pindah agama. Nah, karena Bantenya dekat dengan saya, kemudian Bantenya ngomong, eh, Romo, bagaimana kalau saya kasih nomornya si ibu ini ke Anda? Sebenarnya enggak apa-apa, kasih aja. Dan satu waktu pas nelpon, saya kemudian tanya sama si ibu, Bu, kenapa sih harus pindah agama? Kenapa kolom KTP-nya harus dirubah? Bukankah orang menjadi umat Buddha itu kan dari praktek? Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena untuk dia pegawai eselon yang lumayan tinggi, sudah 3A. Ya. Jadi eh,
perubahan KTP-nya itu sangat membuat ribut kiri kanan gitu ya. Saya bilang sama dia, Bu, kira-kira saya sebagai pandita, kalau saya tidak menjalankan 5 moralitas, tidak membunuh, saya langgar. Mencuri, saya lakukan. Asusila, saya lakukan. Bohong, kata kasar, musyawadah, fitnah, pisunawaca, parusawaca, kasar, tambah palapa, gosip, saya lakukan. Kemudian saya konsumsi makanan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Apakah saya bisa terlahir di alam surga seperti yang dijanjikan? Ibunya bilang tidak mungkin. Ya itu saya bilang, ya. Kalau ibu bisa praktekkan 5 moralitas itu, ya untuk apa ibu ribut dengan masalah KTP? Ibunya ngomong, oh kalau begitu berarti itu cuma formalitas ya. Ya iya, saya bilang ibu pintar, formalitas. Nah, kenapa saya tidak tertarik untuk KTP-nya berubah? Karena ya dalam kasus ini memang kalau dia pindah itu terlalu banyak pertentangan yang terjadi. Ya, berbeda kalau Bapak Ibu ada yang mau menikah kemudian beruntung dari catatan sipil aturan sejak Januari 2024 kalau tidak salah dikatakan bahwa menikah itu harus satu keyakinan. Nah, kalau itu saya senang sekali mereka bisa pindah supaya bisa mengenal dhamma dengan lebih bagus seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa walaupun kita sebagai umat Buddha, apakah berbuat baik sebanyak mungkin bisa terlahir di alam bahagia itu sudah pasti, di dalam dhamma itu belum tentu, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu dalam teori kalau kita punya garuka kama yang berat, kita pernah membunuh orang tua, itu yang buruk-buruk ya, eh, memecah belah sangga, kemudian melukai seorang sama sambuddha atau membunuh arahat, itu yang buruk-buruk. Kemudian yang baik-baik itu mencapai jana atau tingkat kesucian, ini duluan berbuah. Sehingga belum tentu kalau seseorang melakukan banyak perbuatan baik itu dia bisa lahir pasti di alam bahagia ya, sama seperti Ajatasattu karena membunuh ayahnya. Sebenarnya Sang Buddha mengatakan pada saat mendengarkan Samanapala Sutta, Ajatasattu ini harusnya bisa mencapai tingkat Sotapanna, tapi karena dia telah melakukan salah satu dari garuka akusala kama yang berat, membunuh orang tua, papa, Raja Bimbisara, akhirnya Ajatasattu harus lahir di alam awici. Ya, walaupun akibat perbuatan baiknya juga itu dia lahir bukan di pas awicinya gitu. Ya, nah menjelang ajal itu juga kita bisa timbul pikiran-pikiran. Nah ini digambarkan kalau yang pertama Garuka Kama itu seperti sapi kuat yang menerobos keluar. Yang kedua ini adalah sapi yang hafal jam-jam berapa pintu dibuka. Jadi dia sudah berada di depan pintu. Ya, ini sama seperti kisah seorang ibu yang baik hati yang senantiasa melakukan perbuatan baik menyediakan air di Myanmar. Tetapi kemudian ketika menjelang meninggal, dia teringat mendengarkan cucunya menangis. Akhirnya sempat dia terlahir di alam peta. Ya, kenapa? Karena mendengarkan cucunya menangis, dia terakhirnya merasa, waduh, siapa yang jaga cucu saya nanti? Nah, lahirlah dia di alam peta, ya. Jadi orangnya baik, tapi lahir di alam peta. Tapi Bapak Ibu, kembali lagi kita adalah pulau bagi diri kita sendiri. Kita bisa tahu bahwa berapa lama seseorang di alam peta itu tergantung timbunan kebajikannya berapa besar, ya. Ada ratu yang pernah lahir, ratu siapa saya lupa, yang 7 hari saja di alam neraka, ya. Itu beruntung Bapak Ibu karena di alam neraka itu harusnya panjang sekali ya. Kemudian ada kama kebiasaan. Nah, kama kebiasaan ini biasanya muncul kalau tidak ada kama sesaat sebelum eh, meninggal ya. Kama kebiasaan inilah yang kita lakukan karena pada saat sebelum meninggal biasanya pikiran kita sudah lemah sehingga ini yang muncul. Kama kebiasaan ini ya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Makanya dikatakan biasakanlah yang baik-baik, ya. Biasakanlah yang bermanfaat. Dan kalaupun itu tidak muncul, itu bisa muncul yang disebut kata takama, kama-kama yang dulunya kita sendiri pernah lakukan, tetapi eh, tidak serius atau tidak terlalu terasa seperti itu ya. Kama-kama kecil kayak misalnya kita berdana ke pengemis atau membantu orang nyebrang jalan itu kurang berkesan, jarang-jarang kita lakukan, tapi itu bisa muncul kalau
yang lainnya ini tidak muncul, ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi kalau kita melihat segala sesuatunya itu bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Makanya tidak salah Sang Buddha mengatakan jadikanlah dirimu pulau bagi dirimu sendiri, ya. Kenapa? Karena kita tidak bergantung keluar, Bapak Ibu. Ketika melakukan perbuatan baik pun segala sesuatunya itu dimurnikan oleh moralitas kita sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara selain mengumpulkan harta sesungguhnya selain moralitas, Bapak Ibu, di sini ada banyak, ya. Di dalam Nata Karana Dhamma itu ada 10. Sila yang pertama ini sudah sangat jelas, kemudian banyak mendengar dan belajar Dhamma, kemudian mempunyai teman-teman yang baik dan bijaksana, ini bisa saling mendukung, bisa memberi kita pengetahuan, bisa menegur kita kalau kita salah, ya. Kenapa? Karena teman yang baik itu adalah teman yang bisa menegur, memperbaiki kita kalau kita salah. Bukannya hanya yes man begitu. Yang penting kita senang, asal Bapak senang gitu, ya. Kemudian menjadi orang yang mudah diajar dan dibimbing, kemudian bisa ringan tangan, memperhatikan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, kemudian senantiasa menginginkan dhamma yang benar, punya usaha yang giat untuk meninggalkan perbuatan jahat. Ini sebenarnya adalah mimin plus plus, ya, wirya ramba. Kemudian puas dengan yang kita miliki, kemudian punya perhatian, kewaspadaan, sati, dan senantiasa melihat sesuatu dengan kebijaksanaan dari hasil belajar, ya. Bapak Ibu, dalam bergaul kita harus punya teman-teman yang bijaksana, ya. Jangan, mungkin Bapak Ibu, saya putar satu video, mudah-mudahan bisa muncul. Ini sebenarnya banyak videonya, ya, tapi kita skip. Ini muncul ya di layar teman-teman. Videonya belum jalan sih, Rama. Oh, belum jalan. Aduh, Belum. kalau gitu saya stop aja. Ini iya, saya ragu, memang kadang komputer saya nggak bisa mutar video itu. Di saya kelihatan, tapi di layar enggak. Oke, kita Nggak skip ada, saja. Rama. Ya, nggak Cuman ada, ya. kelihatan apa? Kota aja mungkin. Iya, Oh ya, benar. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ramani. Saya skip aja, ya. Oke, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, bahwa sebagai umat awam, perumah tangga, mari menjadikan diri kita membangun pulau bagi diri kita sendiri, walaupun pulau yang kita bangun itu adalah pulau yang masih kena banjir, karena kalau pulaunya sudah tidak banjir, itu berarti kita sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, mari menjalankan 10 harta sesungguhnya ini, karena harta sesungguhnya inilah yang nanti akan melindungi kita di dalam mendirikan pulau bagi diri kita sendiri. Demikian mungkin penyampaian saya. Silakan Ramani Yeni. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Rama. Ya, sangat luar biasa sekali penyampaian materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Ya, Rama, setelah tadi kita mendengarkan uraian Dhamma, nah pada selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya, Rama. Mohon Ya, izin. silakan Ramani. Ya, ini ada pertanyaan yang sudah dititipkan kepada saya, Rama. Oh, Ya. silakan Ramani. Oke, ya ini pertanyaan dari Miss Darvina, Rama. Miss Darvina bertanya, ya, Namo Buddhaya, Rama, izin bertanya, bagaimana dengan hukum LOA atau LOA atau Law of Attraction? Jika kita meminta dalam tanda kutip dengan kekuatan pikiran kepada alam bawah sadar untuk menjawab masalah-masalah hidup kita, lalu masalah tersebut atau doa kita tersebut itu terjawab, ya terjawabnya dalam tanda kutip melalui kejadian insight atau aha gitu ya, ada istilahnya seperti itu. Bagaimana kondisi ini menurut Dhamma? Apakah hal ini termasuk semacam pengkondisian karma baik kita untuk cepat berbuah? Atau bagaimana menurut penjelasan dan pemahaman Rama sendiri? Terima kasih Rama.
Ya, Ya, itu demikian Rama titipan pertanyaan dari Miss Darvina. ya, ya. Terima kasih pertanyaan dari Bu Darvina. Bu Darvina ini teman sama-sama kuliah di Nalanda. Wah, Ya, rajin sekali memang. Dan pertanyaannya memang luar biasa. Ya, ya, jadi memang eh, kembali lagi segala sesuatu itu saling bergantungan. Memang kekuatan pikiran itu adalah salah satu hal yang luar biasa dan di dalam Dhamma itu mendapatkan penghargaan. Ya, mengapa saya katakan mendapatkan penghargaan? Karena hal-hal tersebut memang diatur di dalam satu niyama hukum universal yang luar biasa yang kita tahu sebagai cita niyama. Ya, dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan tekad, seseorang bisa melakukan banyak hal. Tetapi tentunya kita juga harus menyadari bahwa kekuatan pikiran saja atau kekuatan tekad saja itu belumlah cukup. Ya, di dalam Nidikanda Sutta dikatakan seseorang yang mempunyai timbunan kebajikan banyak, maka apapun yang dia lakukan itu akan selalu terwujud. Apapun yang dia cita-citakan itu akan selalu terwujud. Dan wajar memang kita sebagai perumah tangga, kadang-kadang kita kan melakukan sesuatu, itu kita punya cita-cita, kita punya tujuan, begitu. Ya. Nah, di dalam Dhamma kita sebut sebagai adithana, kita bertekad. Ya, semoga setelah saya melakukan hal-hal yang bermanfaat ini, semoga cita-cita saya bla 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 itu tercapai. Itu bisa seperti itu, ya. Dan memang di dalam Dhamma juga kita diajarkan ada yang disebut sebagai kekuatan pernyataan kebenaran, ya. Nah, pada saat kita melakukan kekuatan dari pernyataan kebenaran apa saja, ya, itu bisa kita tekatkan. Dan tentunya Bapak Ibu teman-teman, kekuatan pernyataan kebenaran itu tergantung dari timbunan kebajikan dari pernyataan kebenaran kita sendiri yang kita nyatakan seperti itu, ya. Jadi di zaman Buddha dulu ada contoh di mana seorang eh, kortesan atau seorang penghibur, ya, yang orang-orang sekarang katakan sebagai wanita tunasusila, ya, itu bisa berhasil membalik arah arus sungai. Kenapa? Karena beliau menyatakan pernyataan kebenaran yang sangat kuat, yaitu bahwa eh, jadi pada saat itu raja mengatakan, saya ingin mencari orang yang hebat, yang sakti, yang bisa membalik arus sungai ini. Dan ternyata si wanita ini bisa membalik arus sungai itu. Nah, kenapa? Karena hanya dengan menyatakan pernyataan kebenaran bahwa selama dia melayani orang-orang, dia tidak pernah membedakan orang-orang. Jadi siapapun pelanggannya, dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sama seperti pikiran dia bagaimana seorang seniman menghasilkan karya seni dari tubuh dan tindakan dan perbuatannya seperti itu. Dan akibat pernyataan kebenarannya itu, arus sungai bisa terbalik. Nah, Bapak Ibu, tentulah ya, tentulah eh, kisah-kisah itu kenapa si wanita tersebut bisa terwujud pernyataan kebenarannya, karena kita tahu pasti bahwa beliau itu melakukan dengan sungguh-sungguh dan itu sudah terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, ya. Jadi kita jangan terlalu berharap dengan adithana kita kalau kita baru melakukan kebajikan yang sedikit seperti itu. Apalagi nanti dapat masalah baru, saya mau berdana deh, ya. Belum tentu. Eh, tapi Bapak Ibu bisa melakukan adithana atau tekad kalau misalnya Bapak Ibu sudah memang sering melakukan kebajikan, ya. Dan kebajikan yang Bapak Ibu lakukan, teman-teman lakukan, itu memang eh, tulus seperti itu, ya. Saya dulu pernah juga, ini sedikit cerita pribadi nih, Ramani, teman-teman, mohon maaf. Jadi dulu pernah saya bawa mama saya ke Singapura, ya, itu untuk operasi kornea mata. Nah, seandainya saya sering cerita sama teman-teman, kalau cerita versi lengkapnya ya, saya bilang seandainya saya ini non-Buddhis, maka saya akan mengatakan bahwa
yang di atas itu menemani saya sepanjang jalan, ya. Tetapi karena saya seorang Buddhis, maka saya berani menyatakan bahwa ternyata timbunan kebajikan saya itu menemani saya sepanjang jalan. Karena rupanya Bapak Ibu, ini saya cerita singkat ya, karena banyak sekali hal yang luar biasa terjadi, di mana saya bisa dapatkan kornea untuk mama saya itu hanya saya berada di Singapura itu 2 minggu. Itu bisa dapat kornea. Dan itu pun sedikit cerita terakhir, bagaimana proses dapat kornea itu terjadi, itu hanya karena saya melakukan sedikit perbuatan baik, ya. Jadi saya bukan orang yang sering keluar kota. Pada saat itu tahun 2008, mama saya korneanya rusak. Jadi dapat informasi harus ke Singapura. Nah, karena harus ke Singapura, saya kelabakan karena saya anak tunggal, saya harus bawa. Ini orang tidak pernah keluar kota, tiba-tiba harus bawa keluar kota, keluar negeri lagi. Saya bilang mati saya, ya. Akhirnya saya belajar cari informasi, apa semua teman-teman kasih pinjam kartu MRT dan sebagainya. Nah, sampailah satu hari, ternyata di pesawat itu ketemu orang yang juga mau ke Singapura. Dan ternyata orang ini adalah sebenarnya orang yang pernah menyakitkan hati saya. Kenapa? Karena pegawai saya yang pertama dididik dari orang yang tidak tahu apa-apa, jadi teknisi, kemudian diambil gitu. Langsung dikasih gaji 2 kali lipat, pindah dalam 1 hari, ya. Padahal teknisi ini juga awalnya waktu saya minta untuk servis ke tempat teman ini, itu dia sudah menyerah. Tapi karena orang saya berpikir kalau kamu menyerah, kamu tidak kembali, nanti orang tidak akan cari kamu kedua kali. Jadi niat saya baik. Saya bilang begini, saya bantu, ini pasti jalan. Kamu harus kembali dan kamu lakukan. Itu pasti nanti dia suka. Dan betul, memang suka sekali sampai akhirnya teknisi saya pun diambil gitu. Saya kaget habis habis selesai servis, teknisi saya malah hilang. Dicari-cari ternyata dia bilang, saya sudah pindah kerja. Saya bilang, kalau gitu kembalilah dulu kamu ya. Nanti selesaikan dulu apa yang tertinggal gitu. Nah, dia pulang selesaikan, di situ baru saya tahu bahwa oh ternyata dia digaji 2 kali lipat. Ya, saya pikir ya wajarlah orang mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, nah untuk memahami itu 3 hari teman-teman saya itu nggak bisa tidur. Ya, baru bisa menerima bahwa ya semua orang begitu. Gitu. Bahkan saya bilang kalau istri saya pun nanti bisa ikut sama orang lain karena dia suka, itu berarti saya tidak bisa membahagiakan istri saya. Dan saya tidak bisa melarang istri saya melakukan itu. Ya. Jadi bahkan istri saya pun apalagi pegawai saya gitu. Dia mencari kehidupan yang lebih baik, harusnya saya berbahagia, dia bisa mencari kebahagiaan yang lebih baik gitu. Ya. Nah, ternyata orang ini itu ada di samping saya ketika di pesawat. Ya, tanya sama saya, Bumi, kamu mau kemana? Kalau saya jengkel, saya pasti bilang, kamu itu sudah ambil pegawai saya. Tapi saya melupakan, saya memaafkan dia. Kemudian saya bilang, saya mau ke Singapura. Dia bilang, oh kalau gitu nanti kamu teman istri saya ya. Dia juga mau ke Singapura. Saya bilang, tidak terbalik, saya baru 1 kali. Dia bilang apa? Nanti istri saya yang temani kamu lah. Rupanya dia itu warga apa ya, punya kondominium di Singapura, ya. Jadi alat pertama itu yang teknisi saya kerja, itu adalah alat komunikasi antara anak dia di Singapura 2008 itu dengan di Indonesia. Jadi bisa komunikasi. Kalau sekarang kan pakai WhatsApp, video call itu bisa. Dulu belum ada. Harus pakai alat yang harganya 2008 itu 2007 2006 itu kurang lebih 12 jutaan ya, jadi pasang di sini pasang di sana itu baru bisa nyambung. Nah, ternyata dia itu apa namanya ya, bisa tinggal di sana karena punya kondominium dan dia menemani saya keliling dan sebagainya sampai akhirnya saya ketemu orang-orang yang juga menemani saya untuk mencari apartemen dan tinggal sama-sama. Ya, ini saya singkat. Karena kalau saya cerita panjang ini, saya akan bilang wah itu mujizat. Ya, tapi Bapak Ibu tahu kenapa sampai saya mengalami kemudahan begitu banyak? Ada teman yang datang, Bumi kamu mau kemana? Saya mau ke Singapura. Saya juga mau ke sana. Ini orang yang berbeda loh, ya. Kamu tinggal di mana? Aduh, saya nggak tahu ini cuma dapat kartu nama begini. Dia bilang, oh tenang, nanti kita sama-sama. Taksinya bayar sama-sama. Saya bilang, dalam hati saya bilang, walaupun saya bayarkan kamu, saya rela gitu. Karena saya nggak tahu gitu, ya. Nah, ternyata teman-teman,
terakhir 1 hari sebelum berangkat besoknya, dari rumah sakit mengatakan, ini kornea ndak ada. Amerika pagi, kita Singapura itu malam. Jadi untuk mengetahui kornea itu ada atau tidak, itu besok malam. Saya bilang, aduh, kalau besok malam saya udah pulang ke Indonesia, gitu. Ya sudahlah, kalau memang harus seperti itu ya saya pulang aja. Besoknya karena saya nggak ngerti bahwa sebenarnya orang kalau terbang itu tidak bisa hari ini terbang jam 3, hari ini baru melapor saya pulang jam 3 gitu loh. Nggak bisa harusnya. Tapi saya kan nggak ngerti. Nah, saya pergilah ke kantor Lion Air jam 8. Sampai di sana petugasnya masuk, saya juga ikut masuk, langsung dimarahin. Oh, kamu tunggu lagi di luar. Kita jam 9 baru buka. Kamu belum bisa masuk sekarang. Nah, pas jam 9, saya melihat ada orang barat masuk. Saya ikut masuk. Bukan karena apa takut dimarahin atau bukan, tapi karena saya melihat orang baratnya memang langsung duluan gitu. Saya lihat, oh sudah buka, saya juga masuk. Nah, si waiter ini apa si petugas ini kemudian tanya, who's first, siapa yang duluan? Nah, kan kalau saya udah nahan kencing, udah dari tadi, udah 1 jam lebih gitu. Kalau saya egois, saya bisa bilang, I am first, masa kamu tidak lihat? Dari tadi saya kan sudah datang gitu. Tapi karena saya melihat orang barat itu duluan masuk pada saat dia buka, saya menganggap orang barat itu masuk duluan pada saat kantor buka. Dan itu haknya. Saya langsung bilang, he's first. Duduklah si orang barat, saya kemudian duduk menunggu. Bapak Ibu tidak sampai 5 menit. Ya, tiba-tiba telepon saya bunyi dan Miss sama namanya dengan Ramani, Miss Yeni, itu ngomong, Mister Bumi, kornea mamamu itu ada. Bapak Ibu bayangkan, saya cuma duduk tidak sampai 2 menit. Sehingga ketika saya melapor ke kantor, saya bukannya bilang melapor hari ini pulang, enggak. Saya melapor untuk menunda tiket sampai operasi, sampai pemulihan baru pulang. Ya, saya bisa hemat 20 juta lebih. Bapak Ibu, saya bilang perjalanan saya ke sana itu kalau saya tetangga, saya akan bilang Tuhan menemani saya sepanjang jalan. Tapi sebelum pergi Bapak Ibu, karena saya nggak tahu apa-apa, saya cuma bertekad beradithana begini. Jadi pada saat itu di Makassar itu ada Dhamma kelas dan itu sudah berlangsung 56 kali, ya. Dan pada saat itu memang saya tidak pernah apa ya macam-macam bahwa semoga Dhamma kelas nanti jadi begini, jadi begitu, tidak pernah. Jadi semata-mata supaya Dhamma itu bisa bertahan lebih lama, jadi orang bisa kenal gitu ya. Jadi waktu itu karena kepepet, saya akhirnya ngomong begini, semogalah 56 kali ini saya membawakan Dhamma kelas, semogalah perjalanan saya itu lancar sampai pulang. Dan ternyata Bapak Ibu ini banyak yang saya skip ya, banyak yang saya skip. Yang saya cerita itu yang terakhir, perbuatan kecil, his first, dia duluan gitu ya. Membuatkan akhirnya timbunan kebajikan yang lebih besar itu berbuah. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa kebajikan mengikuti saya sepanjang jalan, Bapak Ibu. Nah, itu cuma satu kisah ya. Banyak sekali kisahnya dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat ya, melihat segala sesuatu itu terjadi atas dasar timbunan kebajikan, Bapak Ibu akan semakin yakin dengan Dhamma ya. Bapak Ibu akan semakin yakin dengan timbunan kebajikan yang Bapak Ibu lakukan sendiri. Kenapa? Karena memang itu adalah salah satu yang Sang Buddha katakan ciri-ciri upasaka upasika yang baik dalam meningkatkan keyakinan. Kita tidak bergantung ke yang luar. Kita tidak bergantung kepada objek-objek yang di luar. Kita tidak pernah meminta-minta seperti itu. Ya. Jadi mungkin law of attraction itu sesuai dengan kekuatan pikiran, tetapi harus sesuai dengan timbunan kebajikan yang memang kita punyai. Ya. Banyak kok ilmu-ilmu begitu, hitung-hitung, hitung-hitung, power of number dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kalau dihitung-hitung, dikatakan nanti kalau dapat masalah, hitungannya jelek, apa yang disarankan? Bapak Ibu, setelah teman-teman membayar begitu mahal, saya memang nggak mau bayar, saya nggak mau, saya nggak percaya gitu ya. Ujung-ujungnya dibilang apa? Lakukanlah banyak-banyak kebajikan. Ya sudah, kalau sudah tahu apa hasil akhirnya seperti itu, ya ngapain kita belajar yang aneh-aneh seperti itu, ya. Oke, mungkin itu jawaban saya yang sedikit ngalor ngidul ke Bu Darvina. Ramani ini terima kasih, semoga menjelaskan.
Hmm. Iya, ya, terima kasih Rama Bumi Horas ya. Sebenarnya cerita Rama mengenai apa namanya mendampingi orang tua yang sakit itu juga barusan aja saya alami juga 2 tahun Oh yang ya, lalu. Ya, lancar? sebenarnya begini Rama, kalau Iya, saya boleh juga bercerita atau mempersepsikan menurut pandangan saya. iya, Ketika kita apa ya mendapat dalam tanda petik seperti tadi Rama katakan keajaiban mukjizat iya, mendapatkan donor kornea mata itu tidak segampang betul, simsalabim gitu kan. betul, Tapi kan Rama bisa mendapatkan hanya dalam waktu 2 minggu, betul, ya kan? Dan itu menurut saya untuk mendapatkan donor kornea, walaupun Rama mau membayar betul, berapapun, betul, kalau memang bukan jatahnya Rama, Rama tidak akan bisa betul, mendapat, betul. ya kan? Teman saya malah telepon Ramani. Dia sebenarnya telepon bilang kamu pulang aja gitu, tapi dia gak enak ngomong gitu. Iya, 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 iya. Karena sebenarnya itu kita nggak sadar ya Rama, kita tuh Iya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu hari 24 jam itu, kita sebenarnya tuh banyak loh berbuat baik. Tapi betul, mungkin ya Rama, mungkin tolong saya dikoreksi jika saya salah. Karena mungkin kebaikan itu begitu kecilnya, begitu sederhananya, kita apa ya istilahnya, menaruh perhatian kepada kebajikan itu. Yang kita betul, betul, taruh, yang kita perhatikan adalah kebajikan yang besar. Oh, saya berdana betul, makan kepada Bante, saya berdana betul, makan di ini, saya berdana ke betul, wihara ini. Itu seolah-olah kelihatannya perbuatannya besar. betul, betul, Padahal seperti yang tadi Rama sampaikan, Rama mempersilahkan kepada orang tersebut untuk duluan. Itu juga betul, termasuk perbuatan baik loh. Tapi karena betul, saking kecilnya, begitu betul, kecilnya, kita tidak menaruh perhatian terhadap perbuatan betul, itu. Padahal itu perbuatan baik. betul. Ketika kita membantu membukakan pintu di mall atau mempersilahkan orang lain masuk, itu juga termasuk perbuatan baik. Ya, Tapi betul sekali Ramani. sekali lagi, karena kita menganggap itu sudah biasa lah itu, ayo udahlah kayak begitu doang kok. Tapi sebenarnya tidak, karena kita saking kecilnya, kita tidak menaruh perhatian. Padahal kan itu juga termasuk perbuatan baik loh. Kenapa kita Betul, membanding-bandingkan seperti tadi Rama ceritakan? Ada supir lagi kehausan, saya bawa minum karena saya kepingin dalam tanda petik mendapatkan karma baik yang lebih besar. Saya berdana kepada biku saja, bukan iya, kepada supir tersebut. Padahal kan sama-sama berbuat baik ya, walaupun betul, kembali lagi betul, kepada pribadi masing-masing. betul, Seperti betul. itu. Dan itu pun juga saya alami juga ketika papa saya terkena serangan jantung 2 tahun yang lalu. Oh, Iya, sama-sama seperti kondisinya. Cuman eh, ya kalau saya boleh katakan, saya begitu banyak mendapatkan keajaiban, mendapatkan mukjizat. Saya itu seperti dibukakan jalan untuk membantu pengobatan papa saya. luar Dari biasa. mana itu semua dapatnya? Ya mungkin saya nggak sadar, ternyata saya Ya, punya karma baik, papa saya punya betul, karma baik. Dari mana itu? Ya dari perbuatan-perbuatan ini yang kita kumpulkan kecil, 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 tapi jadi banyak. betul, Gitu. luar Seperti itu sih biasa. Rama. Ya karena kadang kita tuh fokusnya pada hal-hal yang besar, Betul, yang big begitu kan. Tapi ketika betul, kita mendapat berbuat sesuatu hal yang kecil, kita tidak menaruh perhatian, tidak menaruh konsentrasi betul. seperti itu, begitu. Itu sih. Tapi Bagus sekali begitu, Ramani. Sama mm-mm, seperti Sang Buddha bilang, jangan remehkan perbuatan kecil, baik ataupun buruk, karena ketika dia menjadi besar, buahnya akan sangat menyenangkan dan sangat menyakitkan. betul, 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 betul. Tapi ya namanya juga manusia ya Rama. Karena Iya, saya pun juga tidak mau munafik. Karena kadang betul. saya pun juga, oh saya kan sudah berdana makan, saya sudah berdana Iya, ke sini, ke situ, apa segala macam. Itu nggak ada gitu kan. Tapi saya lupa bahwa saya ternyata itu juga sebenarnya dalam sepanjang hidup saya 24 jam ini saya mendapatkan begitu banyak kebaikan gitu. Tapi karena iya, tidak menaruh perhatian ke situ, jadi selalu menganggap bahwa saya tidak punya kebaikan, saya tidak pernah merasakan dalam tanda kutip mukjizat tersebut. iya, iya, Padahal sehari-hari kita itu merasakan begitu banyak buah dari iya, karmanya kita, baik buruk maupun betul, negatif. Gitu. betul Ramani. Kita Betul. bisa Oke. hadir saja di Zoom ini sehat, itu sebenarnya sudah timbunan kebajikan berbuah. Betul, Karena betul. banyak yang sakit. Betul, betul. Kita bisa berkumpul di Zoom ini tanpa halangan apapun. Mungkin Iya, internetnya lagi stabil. Ya ya sebenarnya itu betul, juga karma baik loh. Tapi karena kita betul, betul, menganggap ya udah biasa lah. Mau betul, kita betul, bayar kok. Iya betul, kan? betul, Seperti itu kita bayar loh. Per bulan misalnya kita mengeluarkan uang betul. sekian rupiah begitu kan. Ya udah kewajiban dong kalau internetnya harus stabil begitu Iya, kan. betul. Ya, ya, ya. Oke.
Oke, Aduh, terima Rama kasih nih. Rama atas ceritanya juga dan ternyata itu juga mendapatkan insight juga buat saya dan juga semoga juga mendapatkan insight yang baru ya untuk ibu bapak yang join langsung di Zoom ini ataupun Iya. bergabung di YouTube dan juga nantinya akan melihat tayangan dokumentasi. Oke, sebelum saya berlanjut ke pertanyaan titipan lagi Rama, banyak Oh, sekali silakan yang Rama nih. ya, mungkin saya persilahkan dulu Ibu Bapak yang partisipan yang bergabung di Zoom pada malam hari ini. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Tidak usah melalui saya juga tidak apa-apa. Jadi bertanya langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini. Kalaupun tidak ada Rama, saya izin bertanya Rama. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri karena kita tahu Rama bahwa kematian kematian itu tidak bisa ditebak kapan datang. Iya. Ya, mungkin sekarang kita bisa happy-happy, ketawa-ketawa gitu. Ternyata nanti mungkin kita mendapat berita, oh, salah satu teman kita sudah berpulang. Kan jadi Betul. seolah-olah bahwa ya memang kematian itu nggak pakai permisi datangnya. Betul. Tidak seperti tamu. Kalau tamu mungkin Betul. masih ada permisinya. Tapi kalau kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa apa ya lebih Iya. siap menghadapi datangnya kematian tersebut. Ya, Iya. terima kasih Rama. Ya, terima kasih Ramani. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa? Karena memang kita maaf, kita sering sekali lupa bahwa setiap waktu kita meninggal, kita bisa saja meninggal ya. Eh, Buktinya waktu Ko Teddy dari Dhamma Beta Jember saja bertanya kepada saya, eh, ke Bumi bisa ngisi nggak tanggal 20? Saya waktu itu bilang, saya lihat jadwal saya dulu. Oh ya, tanggal 20 Juni itu saya masih hidup untuk mengisi. Kan begitu. Ya, jadi seakan-akan saya masih yakin, itulah yang Sang Buddha katakan, kita masih punya yang disebut nicca wipalasa. Pandangan semu bahwa segala sesuatunya itu kekal. Ya. Jadi saya bilang, ya, tanggal 20 saya masih hidup, tapi masih hidupnya saya coret. Saya bisa ngisi tanggal segitu, gitu kan? Kenapa? Karena memang kita biasanya melihat dengan pandangan semu bahwa kita masih hidup pada jadwal yang dimintakan. Nah, bagaimana caranya sebenarnya supaya kita bisa melihat kematian itu sebagai hal yang wajar atau lebih dekat, ya? Mungkin salah satu caranya, ya, salah satu dari banyak cara itu adalah sering-seringlah Bapak Ibu teman-teman ketika ada informasi sabe sangkara anicca atau turut bersamvega citta dan sebagainya muncul di grup atau di komunitas, sering-seringlah kita hadir untuk turut mendorong, berempati kepada teman-teman kita yang berduka, ya. Kenapa? Karena pada saat kita hadir di rumah duka, itu sebenarnya bermanfaat untuk kita juga selain memberikan dorongan moral, memberikan dukungan kepada teman-teman atau sahabat kita yang keluarganya meninggal, ya. Pada saat kita hadir di rumah duka, biasanya kalau kita belum sadar, ya, kita masih biasa kalau melihat keluarga menangis, kita masih menenangkan, misalnya, ya. Sudahlah, memang sudah begitu. Padahal belum tentu kalau itu keluarga kita. Atau bahkan kalau orang dekat kita sendiri belum tentu kita bisa seperti itu, ya. Nah, sering-sering bertemu dengan hal-hal seperti itu, sering-sering masuk ke rumah sakit, memberikan pelayanan doa, ya, menjenguk orang-orang yang sakit, orang yang tidak sehat, eh, apalagi sekarang sih umat Buddha itu kalau di Makassar, ya mohon maaf, memang kadang-kadang ya mungkin juga di tempat lain saya kurang tahu, ya. Memang kalau yang diumumkan biasanya namanya muncul. Terus dilihat, ini yang meninggal siapa ya? Ah, enggak kenal, nggak usah pergi deh. Nah, terus nanti kalau diumumkan si A, wah ini tokoh besar, atau oh ini tak sahabat saya, oh ini teman saya. Nah, barulah orang-orang datang, gitu. Ya. Jadi memang
kita kalah sekali pada saat hal-hal monumental orang mengalami kematian. Kalau tetangga itu luar biasa, itu penuh. Mau kenal tidak kenal yang datang baca doa, yang datang eh, karena mereka memang di dalam ayat-ayat itu ada yang didukung begitu ya. Jadi memang mereka mendapatkan pahala seperti itu. Sedangkan kalau kita sebenarnya ketika kita datang ke Awamanggala melihat ada orang meninggal, sebenarnya itu bisa memunculkan renungan dan penyadaran bahwa kelak kita pun akan meninggal seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, dulu ketika ada orang meninggal, itu selalu disebut ucapannya itu Sabe Sangkara Anicca. Tapi belakangan oleh Sangga Theravada Indonesia diberikan panduan baru, turut bersamwega cita. Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari apa sih makna dari samwega. Samwega itu sebenarnya adalah melihat bahaya dari kematian, melihat bahaya dari, jadi pada saat melihat kematian, berarti timbul samwega cita, berarti kita melihat bahaya dari keberlangsungan kehidupan kita yang setiap saat bisa mati. Sehingga dengan melihat bahwa kita setiap saat itu bisa mati, tidak harus menjadi tua kemudian orang menjadi mati, muda pun sudah bisa mati, ya. Maka timbul samwega. Samwega itu apa? Samwega itu sebenarnya keterdesakan untuk berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menjadikan diri kita sendiri ini sebagai pulau pelindung, ya. Menambah dana, menambah sila, menambahkan samadhi. Nah, itu. Jadi kebanyakan sih orang-orang cuma ngomong turut bersamwega cita, tapi kelakuannya tidak berubah. Padahal sebenarnya kalau turut bersamwega cita, dia merenung bahwa kelak kita pun akan meninggal seperti itu, ya. Nah, ya salah satu cara ya memang sering-seringlah ke rumah duka. Kemudian bagaimana supaya kita juga sering timbul perenungan terhadap kematian, ya bagi teman-teman yang jarang ke wihara, pergilah ke wihara. Kenapa? Di wihara itu kadang-kadang kalau tidak Brahma Wihara, biasa ada Abhingha Paccawekkhana, ya. Nah, di sana kan kita diingatkan, eh, saya belum mengalami, saya belum mengatasi tua, saya akan mengalami tua. Saya belum mengatasi sakit, saya akan mengalami sakit. Saya belum mengalami kematian, saya belum mengatasi kematian seperti itu, ya. Jadi kita pun akan meninggal. Kalau Ajahn Chah bilang itu pun akan berlalu, ya. Jadi bagaimana bahagianya kita, sering-seringlah timbulkan samvega cita, karena kita memang selama ini hidup dalam kesemuan pandangan bahwa kita masih hidup besok, ya. Sangat jarang kita merenung bahwa kematian bisa datang setiap saat, ya. Bahkan bisa pada saat lagi ceramah begini tiba-tiba, kenapa diam ini? Oh, ternyata sudah tumbang. Bapak Ibu kan pernah lihat ya, ada video kan begitu ya, dia lagi ceramah, lagi tiba-tiba udah tumbang gitu. Ya, itu bisa saja terjadi seperti itu, ya. Dan teman-teman tidak usah takut dengan kematian. Karena apa? Karena kita sudah mengalami kematian berkali-kali, Bapak Ibu, ya teman-teman. Jadi ya santai sajalah. Justru menjadi umat Buddha itu paling menyenangkan. Mati di sini berarti lahir lagi di alam yang lain. Ya semoga lebih bagus. Dan paling menyenangkan sih adalah tidak terlahirkan kembali seperti itu, ya. Karena kalau kita masih ingin terlahir kembali, dikatakan pulau kita itu masih dibanjiri oleh bawa oga, keinginan untuk menjadi terus-menerus, ya, seperti itu. Ya, mungkin yang itu yang saya sampaikan selama ini, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Rama. Ya, sebenarnya persiapan kita menghadapi kematian itu jawabannya simpel ya menurut saya loh Ramanya. Ya Ya, banyak-banyak berbuat baik. Tapi benar katanya Rama seperti tadi itu yang saya sempat dengar juga tadi. Eh, Ketika saya belum mengalami papa saya sakit seperti kemarin, bahkan saya sampai ingat sampai detik ini, saya masih ingat tanggal 10 Juli tahun 2022 adalah hari di mana saya hampir kehilangan papa saya. oh, 10 Juli tahun 2022, hari Minggu, saya masih ingat betul. oh,
Itu adalah hari di mana saya hampir kehilangan papa saya. Nah, ketika saya sebelum mengalami kejadian saya hampir kehilangan orang tua saya, ketika saya mendengar berita pembacaan Parita Awamanggala untuk mendiang ini, mendiang A, mendiang B, apa segala macam, ya biasa aja. Ya memang kalau saya bisa, oke kita baca Parita, kita tugas. Iya. Kalau enggak ya sudah. Nggak ada perasaan yang gimana-gimana, nggak ada, gitu kan. Tapi setelah saya mengalami kejadian 10 Juli tersebut, wow, wow, gitu kan, itu menjadi titik balik buat saya. Itu benar-benar menjadi titik balik buat saya. Karena orang Ternyata tersayang kita ya, Ramani. benar, benar seperti tadi Rama katakan, ketika kita mendapat berita kematian atau ya seperti kemarin COVID lah, si A meninggal karena COVID, Iya, ya dia kan bukan siapa-siapa saya, biasa iya, aja, betul, gitu kan. betul. Tapi ketika itu terjadi kepada saya, di mana itu adalah salah satu orang tua saya hampir saja, itu membuat saya wow, gitu kan. Iya, Itu. Jadi benar seperti tadi Rama katakan, ketika saya pulang karena kan saya sama orang tua saya kan tinggalnya berjauhan, saya di Surabaya, papa saya di Balikpapan, gitu kan. Jadi ketika saya pulang ke Balikpapan itu saya langsung ke ICU, wah banyak banget alat-alat itu yang pasang di papa saya gitu iya. kan. Itu ketika kejadian seperti itu, ternyata hidup dan mati itu ya benar seperti katanya orang, Betul, seperti dua sisi uang logam itu, tinggal betul, mana yang kebuka duluan gitu kan, gitu betul. kan. Tapi ketika saya datang ke rumah sakit, ayo Yen baca Parita untuk si A, ya udah, ayo saya bisa, ayo gitu kan. Oh saya Iya, nggak iya, bisa, ya biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa. Tapi ketika setelah kejadian tersebut, ya seperti tadi kata saya, Rama katakan, kita benar-benar patut bersyukur sekali tapi kita ini masih sehat. iya, Itu juga betul. merupakan suatu dalam tanda petik kalau kita apa namanya ngikut tetangga ya, itu bukan suatu anugerah gitu Iya, kan, suatu betul, anugerah kita betul, sehat gitu kan, kita betul. sehat. Ketika kita datang ke rumah sakit membaca Parita gitu kan, oh sebentar tangannya dicoblos infus, sebentar Iya, alat betul. apa, sebentar ini, sebentar itu. Oh, Kasihan ternyata sekali. betapa enaknya Iya, saya ini masih bisa makan mie instan, masih bisa makan ini, masih bisa makan itu, tidak terbatas apapun. Nah, baru muncul rasa syukur, rasa berterima kasih. Nah, begitu ya. betul, Benar betul. seperti tadi katanya Rama, sering-seringlah ke rumah sakit, sering-seringlah ke rumah duka gitu kan. Itu juga membuat suatu perenungan, itu juga membuat suatu perenungan terhadap saya gitu ya. Awalnya saya takut terhadap jenazah, terhadap mayat, walaupun saya sering dikatakan bangkai. Lah itu kan sudah bangkai dalam bahasa kasarnya gitu kan, nggak mungkin ngapa-ngapain, tapi tetap bangkai saya takut begitu Iya, kan. iya. Tetap gitu. Jadi eh, bisa menimbulkan empati kita juga sih sebenarnya seperti itu. Iya. Ya, sebentar Ada Rama. caranya sih, Ramani, kalau takut-takut yang begitu, apalagi di gelap atau apa. Oh, benar. Benar, benar, benar. Aduh, aduh, makanya saya tuh paling paling nggak suka sebenarnya tuh kalau Oh. diajak nonton film horor. Ayo saya bayarin, saya traktir, saya apa? No, terima kasih begitu. Karena saya orangnya tuh termasuk tipe orang yang overthinking. Iya, Begitu iya. apa-apa dipikirin. Ya. Oke, Rama ini ada pertanyaan titipan lagi, Rama. Oh ya, Oke. Rama tadi kan mengatakan bahwa lebih bagus, lebih baik jika kita tidak terlahir kembali di alam manapun. Ya, saya pun juga setuju kita tidak iya, terlahir lagi di alam manapun ya. Tetapi kadangkala ketika kita apa ini maksudnya? Tetapi kadang ketika ada orang yang meninggal, kita mendoakan semoga terlahir di alam yang bahagia. Oh, begitu. Jadi Romo ini sebentar saya baca ulang lagi. Romo tadi kan mengatakan bahwa lebih bagus kita tidak terlahir kembali di alam manapun. Tetapi kadang ketika ada orang yang meninggal, kita mendoakan semoga terlahir di alam yang berbahagia. Nah, mohon penjelasannya Rama, karena iya. sepertinya kok apa ya bertentangan. Bertentangan, iya, iya. Iya, begitu Rama. Silahkan Rama. Iya. Eh, ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, bagus sekali karena bisa melihat bahwa di satu sisi ini ada pertentangan. Jadi sama sebenarnya ketika kita membahas kisah Yang Mulia Culapantaka tadi, di sana ketika Sang Buddha mengatakan kepada para biku, buatlah pulau bagi dirimu sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Nah, itu Sang Buddha katakan kepada seorang
Yang Mulia Culapantaka yang telah menjadi seorang arahat. Sehingga ketika kita mengambil contoh itu, kita akan agak susah untuk mengatakan bahwa pulau yang kita bangun ini pun nanti tidak akan tenggelam oleh banjir. Kenapa? Karena sebagai putujana atau perumah tangga atau umat awam, ya. Jadi putujana itu Bapak Ibu kita harus melihat dari arti bagusnya itu sebenarnya adalah umat awam yang belum mencapai kesucian, ya. Itu arti indahnya. Tapi kalau kita lihat arti sebenarnya, Sang Buddha mengatakan putujana itu maksudnya orang-orang bodoh, ya. Kenapa kita disebut bodoh? Karena kita masih tenggelam dengan banjir. Kita masih mencari sesuatu yang nyaman. 6 indera kita, mata, telinga, hidung, dan seterusnya, mulut, lidah, jasmani, itu masih mencari sesuatu yang menyenangkan, menolak yang tidak menyenangkan. Kita masih larut dan masih berbahagia dengan hal-hal yang kita anggap sebagai membahagiakan. Jadi sama seperti analogi satu ekor apa namanya ulat, kumbang tai, ya, kumbang yang ada di tai, yang ketika temannya ngajak, aduh kamu kenapa di tai gitu, di sana kan kotoran, kamu ke tempat saya dong yang lebih indah. Terus si kumbang tanya sama temannya, di tempat kamu sana di alam Brahma ada ndak eh, barang sejenis ini yang begitu enak gitu, ya. Jadi kita masih penuh dengan kekotoran batin sehingga kita masih putujana. Nah, biasanya karena orang-orang yang meninggal itu adalah kita masih menganggap bahwa itu juga masih putujana, ya. Masihlah orang-orang yang hanyut dalam pemuasan hawa nafsu, masihlah orang-orang yang putujana, orang-orang bodoh, orang-orang bala, maka biasanya harapan kita cuma memang semoga mereka terlahir di alam yang bahagia, ya. Kenapa? Karena memang karena kemelekatan, Bapak Ibu kalau lihat Parita Etawata, kenapa Etawata itu selalu dibacakan ada kata-kata petakang, ya. Karena kebanyakan manusia ketika meninggal itu lahir lagi menjadi peta. Kenapa? Karena terlalu melekat dengan keluarga, melekat dengan mobilnya, melekat dengan jubah dalam kisah Bante Tissa, ya, melekat dengan apa namanya harta yang dia pendam dalam kisah siapa lagi, eh, terlahir sebagai seorang anjing yang kemudian menjaga harta pusakanya, ya. Jadi seperti itu. Jadi karena kemelekatan akhirnya mereka terlahir kebanyakan sih menjadi peta, ya. Nah, kita berharap semoga mereka terlahir di alam yang lebih baik dari itu. Dan memang kalau mau kita boleh menambahkan, ya, harapan ya mungkinlah cita-citanya mungkin lebih tinggi dan semoga dalam pengembarannya mereka nanti kelak akan mencapai tujuan akhir nibbana, ya. Tapi itu sebenarnya menurut saya ya cuma lips of service. Jadi kata-kata yang membahagiakan begitu, ya. Karena dalam Dhamma memang kita jarang menggunakan kata-kata membahagiakan untuk menutupi kenyataan sebenarnya. Tadi kita sama-sama mengikuti pembukaan kata-kata Dhammapada yang sangat indah, ya. Sebagian besar orang itu hanya hilir mudik di pantai sini. Sangat jarang yang sampai di pantai seberang, ya. Sang Buddha mengatakan di dalam Nakasika Sutta, Sutta ujung kuku, itu sama seperti eh, debu di ujung kukunya. Ini yang mencapai nibbana. Sedangkan yang ada di pantai sini itu sama seperti debu dan pasir yang ada di alam semesta ini. Jadi memang eh, sebagai perumah tangga di zaman sekarang mungkin sangat susah untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Kecuali mereka berjuang dan menjadi seorang petapa, ya. Itu pun juga kalau dari yang saya pelajari dari
tempat-tempat meditasi kayak Pak Ao Sayadaw di Myanmar, ada informasi bahwa mereka itu memang melatih samatha dulu. Setelah samatha baru mereka bisa berlatih vipassana dengan memuaskan, ya, berlatih vipassana untuk mencapai tingkat kesucian. Tanpa samatha zaman sekarang, ya, itu sangat susah untuk menemukan mencapai arahat seperti zaman dulu, di mana kalau zaman dulu kita masih bisa ketemu sukha vipassako arahat, jadi arahat yang kering tanpa jana, cukup upacara samadhi bisa melihat anicca dukkha anatta itu dengan kuat, itu mencapai pembebasan, ya. Kalau zaman sekarang dikatakan bahwa yayasan mereka sudah menyelidiki bahwa mereka itu harus umat itu jana dulu, ya. Nah, makanya kita berbicara sebenarnya itu fakta bahwa kita berharap semoga makhluk-makhluk yang ada di seberang ini, kalaupun terlahir, semoga mereka terlahir di alam yang lebih baik, ya. Kita tidak berbicara yang membahagiakan dan semoga mereka mencapai nibbana, kayaknya itu kurang sesuai fakta lah seperti itu, ya. Jadi umat Buddha memang kadang-kadang ngomongnya menyakitkan, tetapi itulah fakta sebenarnya seperti itu, ya. Mau tidak mau ya kita harus terima gitu, ya. Sama seperti jujur di Zoom ini, ya ada teman tapi saya nggak sebut namanya, ya. Itu kalau ketemu pernah ngomong sama saya, wah Bumi, kamu masih hidup toh? Itu memang kata-kata saya yakin nih kalau teman ini dia hadir di Zoom hari ini, kalau dengar dia pasti ketawa, ya. Memang kata-katanya apa ya, kayak tidak biasa gitu, tidak normal. Oh Bumi masih hidup toh, gitu. Ya kalau ketemu begini ya masih hidup gitu kan. Tapi itu kan kalau untuk orang lain kedengarannya kayak, lah ini memang nyumpain saya mati atau apa? Ya tidak sebenarnya, ya. Tapi orang-orang berbicara fakta begitu. Sama seperti mungkin kalau Bante-Bante seperti cerita Bante siapa yang sudah apa, meninggal itu di Bante pertama di apa ya, di pulau yang NTT, Bante siapa saya lupa. Itu kan waktu pulang naik motor begitu, terus anak-anak berteriak, gundul, gundul, gundul. Itu kan memang fakta begitu, ya. Jadi kita yang mendengar harusnya menyadari bahwa itulah fakta, gitu. Ya, jadi kita memang tidak terbiasa berbicara manis, walaupun sebenarnya kadang-kadang bicara manis itu perlu supaya orang mau belajar gitu, ya. Tapi ya kembali ke pilihan teman-teman. Saya pikir itu jawaban singkat saya. Semoga eh, memberi jawaban. Terima kasih, Ramani. Silakan. Ya, terima kasih Rama. Ya, berhubung tadi Rama mengatakan kamu masih hidup toh. Nah, saya baru keingatan. Saya terus terang Rama, saya salah satu orang yang sering sekali menggunakan kalimat seperti itu. Oh, berarti sudah ada Iya, 2 orang di Zoom ini. saya paling sering sekali terutama bagi mereka teman-teman saya itu kalau yang sudah lama nggak ada kabar begitu kan. Hai, Ya, atau siapa misalnya, Budi, ternyata kamu tuh masih hidup toh. Oh, gitu. Ya kadang benar seperti tadi Rama katakan. Mungkin bahasa tersebut dalam tanda kutip itu terdengar kasar, tapi ya memang iya, kenyataannya seperti itu, iya, betul. gitu. Kenyataannya memang seperti itu, gitu kan? Karena kita seperti lagi balik lagi, kita nggak tahu kapan kematian itu tiba. Gitu. Kan Iya, seperti tadi Rama katakan, diminta oleh panitia, Rama mengisi ya acara ini tanggal sekian, jam sekian. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Bante siapa, lupa saya. Ketika kita katakanlah tadi Rama, bisa ya mengisi acara Zoom ceramah gitu kan, tanggal sekian, jam sekian. Ketika kita menjawabkan, ya saya bisa, dalam tanda kutip itu sebenarnya kita juga ada sedikit musawadahnya. Kenapa? Yakin lu masih hidup begitu iya, kan? betul. Yakin lu masih hidup gitu kan? Sepertinya kalau kita itu apa namanya melangkahi yang di atas begitu dalam tanda petiknya gitu kan, melangkahi yang sudah di atas begitu. Iya, Iya, sekarang iya, kita bisa menjawab, ya tanggal 20 saya bisa, jadwal saya kosong begitu kan. Tapi iya, ternyata kita nggak tahu ada kejadian apa yang menyebabkan kita ternyata tanggal 20 nggak bisa. iya, betul. Begitu. Kelihatannya memang pedes, pedes Rama, tapi ya kenyataannya seperti itu. Iya, Ya, ya, ya. Ya. Oke, Rama. Karena waktu juga sudah semakin larut, saya tidak oh, tahu di sana sudah jam berapa, apakah sama dengan di Pulau Jawa, begitu. di sini Ya, jam 10.
Jam 10. 9 Oh, menit berarti lagi, 9 menit dari lagi. menit lagi. Oke. Rama, berarti saya mohon izin untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita pada malam hari ini yang boleh dikatakan sangat seru sekali. Bukan hanya sekedar kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga kita saling sharing, kita Iya. saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pendapat, berbagi pemahaman, berbagi pengertian, begitu kan? Pertama juga buat Betul. saya banyak sekali informasi-informasi baru yang bisa saya dapatkan dan bisa saya pelajari. Nah, Rama, kemudian saya mohon izin, Rama bisa memberikan closing statement untuk materi pada malam hari ini. Silakan, Rama. Terima kasih Ramani. Baik, teman-teman, mari kita memanfaatkan hidup kita yang sebenarnya tidak panjang ini, ya, untuk memunculkan 10 dhamma yang tadi sebagai timbunan kebajikan kita, sebagai dasar untuk membuat pulau bagi kita, yang walaupun sebagai putu jana, pulau kita masih akan kena oleh banjir, tetapi setelah mengetahui adalah hal yang lebih bagus daripada tidak mengetahui, maka kita bisa eh, berjuang di dalam samsara ini. Semoga semua timbunan kebajikan yang kita lakukan itu akan mendukung nanti pada waktunya tercapainya tujuh akhir Nibbana, sehingga kita juga bisa mengalami apa yang dialami oleh Yang Mulia Cakupala yaitu membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak hanyut oleh banjir. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih untuk kesempatan diberikan oleh Dhamma Mita Jember. Terima kasih Ramani Yeni. Terima kasih teman-teman semua. Aduh, terima kasih Rama ya atas closing statement-nya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Singkat, jelas, dan padat, tapi langsung mengena. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi, Rama, dalam Siap, Ramani. dalam kondisi yang lebih baik lagi, lebih sehat, begitu ya. Jadi kita bisa saling bertukar pengalaman, bersharing informasi. Ya, terima kasih Rama atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan topik orang bijaksana membuat pulau yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Sadu. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih Rama. Terima kasih Ramani. Ya, setelah tadi kita mendengarkan uraian materi yang dibawakan oleh narasumber pada malam hari ini. Kemudian kita juga berdiskusi, bertukar pengalaman, bertukar informasi. Terus juga tadi kita juga barusan saja mendengarkan closing statement yang disampaikan oleh Rama Bumi Horas. Ya, sudah banyak sekali kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan bersama-sama, yang kurang lebih kita jalani mulai pukul 7 tadi waktu Indonesia bagian Barat, ya kurang lebih sekitar 2 jam yang lalu. Nah, marilah sekarang saatnya kita berbagi kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, dan juga semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita semua. Saya akan memimpin pembacaan Pati Dana. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sida Nikatasa Yananya Nikata Nime Desanca Bhagino Hontu Satananta Pamanaka Ye piya gunawanta ca mahyang mata pita dayo ditha me ca pyadithawa anye majhata verino satta titanti lokasmin te bhumma catuyonika Pance gacatuokara sangsaranta bhawa bhawe
Nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khema padan capapontu te sa si jatang subha sa Selanjutnya, kembali saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Ya, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh panitia. Saya persilahkan kepada operator. Ya, demikianlah tadi beberapa informasi yang telah disampaikan oleh panitia. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara pada malam hari ini Dhamasa Kaca Online season kelima, episode ke-36 pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, di mana acara ini terselenggara oleh KBTI Keresidenan Besuki. Ya, terima kasih dan anumodana saya ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, Rama Bumi Horas. Terima kasih, Rama. Ya, semoga nanti ke depannya di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan juga saya sampaikan. Ya, terima kasih, Rama. Dan juga saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Bapak yang masih setia bergabung di Zoom ini. Nanti kita akan bertemu di acara Dhamasa Kaca Online berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya, terima kasih.